Khairi Abdullah, beliau seorang penasihat silat dan juga seorang pensilat. Chapter yang kami beri judul The Role of Muslim as a Source of Knowledge. Ini dilatar belakangi oleh strategisnya peran sile dalam masyarakat. Pertama itu kalau dilihat dari aspek terminologi, sile berasal dari kata sin yang artinya manusia yang cerdas. Sile juga merupakan original form of wisdom, jadi kearifan lokal Minangkabau yang diturunkan dari satu generasi ke generasi itu kalau berikutnya. dilihat dari Dan pada aspek masyarakat termitas, Minangkabau, sile itu dapat sile digunakan wisdom, sejak jadi ada di kearifan lokal Minangkabau. dan ke generasi berikutnya. Kalau dilihat dari fungsinya, sile itu ada beberapa fungsi atau manifestasi dari silat di tengah masyarakat Minangkabau, antara lain sebagai permainan rakyat, sebagai pertunjukan, dan juga sebagai sulap, tidak sulap. Tapi di sisi lain, sile juga memiliki peran yang sangat penting sebagai sebuah metode tradisional untuk menciptakan manusia yang excellent, yang pintar, yang cerdas. Pada masa lalu, sile itu diajarkan kepada laki-laki di surau. Surau sendiri adalah sebuah institusi tradisional yang ditujukan untuk membekali mereka menghadapi kehidupan nanti. Jadi bisa disimpulkan bahwa sile itu adalah representasi dari adat dan budaya Minangkabau yang manifestasinya itu bisa kita lihat dalam keseluruhan aspek kehidupan masyarakat Minangkabau. Ini ada dua bentuk sile. Yang pertama itu sile sebagai permainan, itu menampilkan skill atau keahlian di dalam menyerang atau menangkis serangan, itu memperagakan ilmu atau jurus dalam sile. Yang kedua itu adalah sile sebagai pertunjukan. Ini biasa juga disebut sebagai bungo sile, atau kita kenal juga di Minang itu dengan sebutan pencak. Nah, yang pencak ini berbeda dengan sile karena dia lebih mengutamakan persoalan keindahan gerak. Selanjutnya, filosofi dari sile itu sendiri itu bisa diringkas di dalam sebuah filosofi Minang yang bunyinya lahirnya silaturahmi, batinnya mangana diri. Samparono sile dak bagara, lari kancang papak dak barasa. Ini artinya bahwa hakikat dari sile itu adalah silaturahmi, social relationship, begitu juga dengan pemahaman tentang kehidupan, memahami diri lebih dari persoalan fisikal, jadi lebih ke kedalaman. Nah, penelitian ini tentang sile sebetulnya sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Beberapa di antara yang kami rujuk itu ada Ida Utama, Edua, Supriyati, ada Paul Mason juga, ada Mulyati, yang meneliti tentang fundamental aspek dari silat sebagai permainan rakyat, sebagai identitas, dan juga sebagai akar dari tari-tari tradisional dan kesenian yang ada di Minangkabau. Selanjutnya ada Lorahiati, ada Minarti Mulyati, dan juga Supri, yang itu bicara tentang kreativitas sile dalam penciptaan seni. Kemudian ada Nasir dan Lupa yang bicara tentang surau sebagai lokus dari perkembangan sile di Minangkabau. Nah, sementara penelitian yang kami lakukan ini difokuskan pada untuk menjelaskan peran sile itu tadi sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat Minangkabau. Epistemologi sile. Sile sesungguhnya adalah sebuah himpunan pengetahuan yang dirumuskan, diwujudkan di dalam gerak langkah, dan juga sebagai gambaran kepribadian. Sile dimulai sebagai yang awalnya sile itu muncul karena adanya insting untuk bertahan hidup, sebuah proses yang dalam bahasa Minang itu dikenal, dalam konsep sile itu dikenal dengan istilah baraja malangka. Nah, insting ini berkembang melalui pengalaman dan juga melalui basis pengetahuan yang itu diperkuat oleh pimpinan ilham dan juga wahyu. Inilah tiga aspek inilah yang
kemampuan di dalam silik. Kemudian Baraja Melangkah, learning to survive. Belajar melangkah seperti tadi saya jelaskan itu adalah tahap awal training yang dilakukan oleh anak sasian ini adalah murid silik di bawah bimbingan seorang tua silik atau guru silik di sasaran. Nah, proses belajar melangkah ini dimulai ketika si murid memenuhi beberapa persyaratan sebagai simbol dari komitmennya untuk menjadi seorang murid atau anak sasian itu tadi. Nah, persyaratan itu antara lain ada ayam, ada pisau, ada jeruk, ada gula, ada daun sirih, ada daun sirih, ada sirih pinang, dan juga ada air sanabok itu pakaian. Nah, masing-masing persyaratan itu memiliki simbol atau maknanya sendiri. Antara lain pisau itu menunjukkan ketajaman si murid di dalam belajar nantinya, lalu kemudian lime itu menyimbolkan kemurnian hati, pepper sama salt dan sugar itu menyimbolkan kehidupan itu sendiri, sementara kain itu sebagai tribut penghargaan terhadap bumi. Nah, dalam proses belajar ini tua silik akan mengajarkan muridnya untuk menjadi seorang yang memiliki kepribadian yang cerdas, sabar, sensitif, memiliki kepekaan dan juga beretika. Nah, anak sasian dilatih untuk recognize untuk mengenali diri mereka sendiri melalui latihan yang dilakukan secara reguler dan itu di bawah bimbingan dari tua silik atau guru itu tadi. Nah, ini beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika seorang murid akan berguru kepada seorang tua silik. So, kita bisa lihat ada ayam di sana, ada jeruk ya, ada sirih, sirih pinang, kemudian ada kain juga di sana. Nah, selanjutnya ada formula silik. Nah, kalau kita bicara tentang silik di Minangkabau ada 3 langkah. Yang pertama itu silik langkah siku, itu adalah sebuah kerangka di dalam silik. Dan silik langkah ampel itu sebuah merupakan kelengkapan di dalam silik. Dan silik langkah 9 itu adalah gabungan yang sempurna dari langkah 7 dan langkah ampel. Yang gabungan ini juga ditambah dengan 2 aspek lainnya, yaitu tubuh dan batin atau jiwa. Silik langkah 9 ini sebetulnya dalam pengertian yang lebih luas itu mencakup seni dalam kehidupan masyarakat sebagai puncak dari mimpi dan pengetahuan. Jadi aspek yang ditonjolkan di sana adalah keindahan hidup yang harmoni dengan alam. Filosofi gerak di dalam bisa diabstraksikan dalam filsafat si ganjulalai pada amkue surui nama dia sawi tatija indak mati alu ta'aluang patatigo. Filsafat ini menggambarkan prinsip keseimbangan dan juga kearifan di dalam silik Minangkabau. Barangkali itu saja. Terima kasih. thank you.